Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perencanaan efektif merupakan kunci keberhasilan meningkatnya kualitas, termasuk kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas pembelajaran adalah tujuan utama pendidikan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan upaya terencana dan berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Salah satu alat evaluasi komprehensif yang mampu memberikan gambaran kondisi sekolah adalah rapor pendidikan. Saya, Reni Oktavianti, STMPD, Kepala SMP Islam Cendekia Harapan, izinkan pada kesempatan kali ini saya berbagi praktik baik implementasi perencanaan berbasis data yang telah kami laksanakan guna meningkatkan capaian rapor pendidikan khususnya pada iklim kebinekaan. Selanjutnya, mari kita saksikan video berikut ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menegaskan bahwa perencanaan berbasis data atau PBD menjadi alat yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih terarah, efektif, dan berkesinambungan sesuai capaian rapor pendidikan. SMP Islam Cendekia Harapan merupakan salah satu sekolah yang berkomitmen menciptakan lingkungan sekolah inklusif dan toleran. Namun, mendapati rapor pendidikan tahun 2022-2023 pada iklim kebinekaan dengan indikator pengalaman perundungan menjadi salah satu rekomendasi prioritas benahi, walaupun masih dalam kategori baik. Pemerintah Indonesia berkomitmen menciptakan lingkungan sekolah inklusif dan toleran. Hal ini tertuang pada Permendikbud RI nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Namun, kondisi saat ini masih banyak sekali kasus perundungan yang terjadi, terutama di lingkungan pendidikan. Dengan latar belakang kondisi tersebut, maka perlu segera diambil langkah konkret pembenahan iklim kebinekaan dengan indikator pengalaman perundungan siswa di SMP Islam Cendekia Harapan. Dengan harapan mampu meningkatkan capaian rapor pendidikan pada iklim kebinekaan indikator pengalaman perundungan, sehingga tercipta iklim lingkungan belajar yang inklusif dan toleran, serta zero bullying. Namun, dalam penerapannya tentu saja mengalami banyak tantangan. Yang pertama, setiap orang memiliki persepsi dan pemahaman yang berbeda tentang perundungan. Pembulian itu kalau ada barangku yang disembunyiin. Pembulian itu kalau aku dipanggil nama orang tuaku. Pembulian itu kalau ada yang main kekerasan fisik. Yang kedua, banyak kasus perundungan yang tidak dilaporkan karena kurangnya kesadaran pentingnya pelaporan. Yang ketiga, warga sekolah maupun orang tua siswa belum tentu memiliki komitmen yang sama untuk menciptakan lingkungan bebas dari perundungan. Untuk melanjutkan keinginan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, toleran, dan zero bullying, kami melakukan langkah-langkah preventif sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data secara mendalam yang diperoleh dari bedah rapor pendidikan, survei tentang kondisi perundungan di sekolah, survei anonim yang dilakukan oleh guru BK kepada siswa, serta hasil wawancara seluruh siswa. Yang kedua, melaksanakan PMO bersama komunitas pembelajaran atau KP, sekolah penggerak. Yang ketiga, dari hasil pendalaman data serta kegiatan PMO, kepala sekolah menyusun SK Urgenitas kondisi sekolah agar segera dilakukan langkah preventif mengatasi kondisi tersebut, yaitu dengan pelaksanaan workshop P3K, pencegahan, penanggulangan, perundungan, dan kekerasan pada anak, membentuk Satgas Anti Perundungan, sosialisasi anti perundungan ke seluruh siswa oleh WCC atau Women Care Center. Yang keempat, mengubah Satgas Anti Bullying untuk disesuaikan dengan Permendikbudristek terbaru nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan yang diberi nama TPPKSP atau Tim Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Yang kelima, sosialisasi tugas pokok TPPKSP, menyusun SOP perundungan di SICH, serta menyusun program kegiatan oleh TPPKSP. Adapun program kerja kegiatan yang disusun oleh TPPKSP, 1. Mengadakan parenting bagi wali siswa yang terindikasi pelaku bullying. Yang kedua, diskusi secara terjadwal pada wali siswa yang terindikasi pelaku atau korban. Yang ketiga, pendekatan secara psikologi oleh guru BK kepada siswa. Yang keempat,
program Peer Education oleh WCC pada TPPSP siswa untuk menjadi peer educator. Langkah ke-6, melanjutkan program unggulan sekolah dalam mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila. Yang ke-7, sosialisasi dampak bullying secara real pada seluruh siswa oleh BIMNAS Polres Kabupaten Jombang. Yang ke-8, melakukan workshop materi PSE, pendidikan sosial emosional pada guru untuk diterapkan dalam pembelajaran. Yang ke-9, membuat deklarasi anti-bullying yang disepakati serta ditandatangani oleh seluruh warga sekolah dengan diikuti oleh Bapak serta Ibu dari BIMNAS Polres Kabupaten Jombang. Dalam melaksanakan langkah konkret tersebut, diperlukan strategi dalam memaksimalkan hasilnya, yaitu 1. Melakukan kampanye edukasi yang disampaikan saat upacara bendera, pembelajaran BK, maupun melalui TPP KSP dengan menggunakan berbagai media seperti poster pada mading sekolah. Yang kedua, evaluasi rutin yang disampaikan pada apel pagi. Yang ketiga, komunikasi intens wali kelas kepada wali siswa tentang pentingnya kepedulian terhadap perundungan. Yang keempat, bekerja sama dengan BIMNAS Polres Kabupaten Jombang dan WCC. Yang kelima, membuat aplikasi baru demi percepatan penanganan dan privasi pelapor dengan nama Berlabu, bersama melawan bullying. Dari rangkaian langkah konkret tersebut, ternyata membawa dampak yang sangat signifikan bagi SMP Islam Cendekia Harapan, yaitu meningkatkan kesadaran warga sekolah dan orang tua tentang bahaya bullying dan pentingnya pencegahannya. Siswa menjadi lebih proaktif dalam melaporkan tindakan bullying dan berani melawan perilaku tidak menyenangkan. Peningkatan empati siswa, sekolah menjadi tempat yang lebih menyenangkan untuk belajar dan bekerja bagi semua warga sekolah. Berkurangnya angka aduan secara signifikan, baik pada wali kelas, BK, dan pada aplikasi Berlabu. Meningkatnya hasil capaian rapor pendidikan secara signifikan pada tahun 2024 pada indikator iklim kebinekaan dan indikator pengalaman perundungan tidak masuk dalam rekomendasi benahi lagi. Marilah kita dengarkan testimoni berikut ini. Assalamualaikum, saya wali murid dari AGA, sekarang bersekolah di SICH kelas Aferusi. Saya sangat senang anak saya diterima di SICH karena nyaman anak saya bersekolah di SICH. Tidak ada tindakan pembulian baik dari dia dan teman-temannya. Bila ada tindakan mengarah ke sana, maka ustadz dan ustadzahnya akan melakukan tindakan preventif dan konsekuensinya sangat membangun untuk anak saya. Gimana Mami kerjanya tadi? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah ya. Kalau dipikir kita kerja keras kan buat anak-anak. Anak-anak itu juga tuh best buat sekolahnya. Iya jadi alhamdulillah ya, anak-anak itu nggak pernah kelihatan stres, nggak pernah kelihatan lelah. Padahal kan ini kan sekolahnya dari jam 7 sampai jam 4 sore ya, panjang loh ini. Nah alhamdulillahnya anak kita itu sekolah SMP-nya di SICH Mami. Itu sekolah kultur sama lingkungannya kan cocok tuh buat tumbuh kembang anak kita. Soalnya di sana itu nggak ada bullying, ada teman, ada kakak dan adik kelasnya itu semuanya saling akrab. Ustadz saudaranya juga perhatian sama anak kita. Jadi semoga ideal kita ini menjadikan anak-anak kita beneran tumbuh kembang optimal baik dari karakter, akhlak dan kepribadiannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadzah Siti Juwariah, koordinator kesiswaan SMP Islam Cendekia Harapan. Menurut saya, bullying di SMP kami sudah mulai berkurang. Hal ini dilakukan karena adanya kegiatan positif-positif anti-bullying yang diselenggarakan atau digerakkan di SMP kami. Dengan agenda-agenda positif ini, maka siswa-siswi SMP Islam Cendekia Harapan mulai sadar dan saling menghargai antara teman satu dengan teman yang lainnya, sehingga bullying di sekolah kami bisa teratasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatan Nurayata Rahmanto dari kelas 9 AVUC. Saya sangat nyaman bersekolah di sini karena pergaulannya yang sangat sehat dan saya sangat fokus dalam pembelajaran karena sudah tidak ada pembulian lagi di sekolah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayufana Janiswara dari kelas 9 Avisena. Selama saya 3 tahun bersekolah di sini, saya merasa aman, nyaman, dan tentram serta fokus belajar karena sudah tidak ada lagi pembulian yang terjadi di lingkungan SICH. Dari langkah-langkah yang kami lakukan, belum mampu menciptakan SICH Zero Bullying. Hal ini bisa jadi dikarenakan subjektivitas atau pemahaman tentang makna bullying itu sendiri. Sekolahku Data telah membuka mata kita akan kompleksitas masalah perundungan. Dengan bekal pengetahuan ini, kita yakin bahwa SMP Islam Cendekia Harapan akan terus menjadi tempat di mana setiap siswa merasa diterima, dihargai, dan terlindungi.
Mari kita bersama bangun masa depan yang lebih baik bagi generasi bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.